Assalamualaikum rekan-rekan semua. Selamat bertemu lagi tentunya dengan saya. Dan untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman dari keranjang yang ada di belakang saya. Ada di wajan, setiap masak gula selalu ada ya. Nah, itu manfaatnya untuk menghalau meluap dari air nira yang sedang saya masak ya. Bisa kita lihat tuh luapannya. Dari sini juga sudah terlihat ya. Nah, memang betul untuk menghalau meluap itu bisa digunakan seperti ini. Ini parutan kelapa ya, atau pakai minyak goreng, jangan minyak tanah, jangan ya. Nah, akan tetapi jika hasil gulanya di atas 10 kilo ya, ini khusus pembuat gula murni ya, khusus pembuat gula murni. Jika sudah mencapai 10 kilo ke atas ya, ini rekomendasi sekali ya untuk alat ini ya, atau keranjang inilah, untuk mencegah meluap. Kalau sudah 10 kilo tentu luapan akan lebih banyak dibanding gula yang di bawah hanya 8 kilo, 9 kilo, atau hanya 5 kilo ya. Kalau 5 kilo nggak pakai keranjang begitu juga nggak apa-apalah. Apalagi dengan yang membuat gula campur ya. Jadi nggak usah pakai itu. Kalau yang buat gula campur mah cukup angetin, hancur, bisa dicetak langsung. Beda prosesnya juga dengan pembuat gula murni ya. Murni itu dari air nira dimasak sampai jadi gula ya. Nah, prosesnya juga panjang, itu bisa 8 sampai atau 7 jaman ya baru matang. Nah, kita akan coba ya dengan parutan kelapa untuk menurunkannya ya. Nah, lanjut. Kita tes dengan parutan kelapa. Ini untuk turunkan meluap ya. Turun. Bagus. Turun sudah tidak kelihatan ya sini. Akan tetapi ini tidak turun semua sampai ke bibir kuali ini ya. Kita akan lihat lagi. Ini keranjang ini sangat rekomendasi sekali ya untuk rekan-rekan pembuat gula murni. Jadi ya dari air nira dulu prosesnya ya, sampai membeku atau mengental ya untuk selanjutnya ya. Nah, ini sudah tidak terlihat ya. Sudah tidak terlihat meluap lagi. Nah, tapi ini hanya turun kisaran kurang dari 20 cm ya. Sementara untuk keranjang ini tingginya itu 30 cm lebih ya dari bibir atau permukaan kuali ini ya. Kita akan lihat. Nah, ini bibir kuali ya, atas kuali ini. Nah, ini lebih dari 20 cm ya. Dari sini ke sini 20 cm. Nah, sementara untuk turunnya tadi itu hanya kurang dari 20 cm ya. Berarti seandainya tidak ada keranjang ini ya, sudah pasti ini akan meluap ya ke sini ya. Rugi kita kalau nggak ada alat ini. Ini alat yang sangat sederhana sekali. Dibuatnya dari bambu ya. Tetapi di tempat saya itu hanya pengrajin yang membuatnya, pengrajin dari anyaman, dan jarang sekali ditemukan kalau di pasar-pasar ya. Ini rekan-rekan kalau ingin membuat, jadi harus ke tempat atau ke orang-orang yang pandai menganyam. Ini harus rapat ya.
rapat. Ini bambu juga sebagai pengikat atau sabuk mungkin ya. Ini dipaku, semua di sekeliling ini dipaku ya, banyak paku-pakunya, tapi mungkin di kamera tidak akan kelihatan jelas ya. Ini pakunya kecil semua, jadi ada pengikatnya pakai bambu juga ya. Jadi ada 3, 1, 2, sementara di bawah juga ada 1 lagi ya. Kalau di tempat saya ini namanya surumbung ya, bukan keranjang. Tapi lah mirip lah, tidak apa-apa. Memang dulunya kita juga menggunakan keranjang ya untuk menutup ini. Bahkan kalau awal-awal kita ada keranjang ya, diaduk-aduk terus sampai benar-benar turun mengental ya, diaduk-aduk. Nah di situ tentu tidak menghabiskan waktu yang singkat ya, sampai setengah jam bahkan lebih, bahkan 1 jam ya, untuk air nira ini turun ke bawah permukaan kuali ini atau wajan ini ya. Ini masih di atas air niranya ya, kita akan cek. Nah rekan-rekan lihat ya, bisa lihat sendiri air nira masih meluap ya. Nah di jam-jam ini yang sangat riskan sekali untuk meluap atau meluber ya, dari air nira ini ya. Ini sangat riskan sekali untuk melubernya ya. Jadi diperkirakan 1 jam lagi ini akan matang, tergantung kita mainkan apinya ya. Kalau kita mainkan apinya besar, berarti 1 jam lagi insya Allah bisa diangkat dari tungku ya. Tapi kalau kita main apinya kecil, berarti lebih dari 1 jam ya, bahkan sampai 1,5 jam atau 2 jam. Nah ini manfaatnya dari keranjang ini ya. Ya mungkin rekan-rekan juga yang penasaran itu apa sih keranjang, kok setiap saya upload selalu ada terus di kuali. Nah itu manfaatnya ya dari keranjang ini, agar bisa mencegah meluap atau meluber ya dari air nira ini. Ini sudah mulai kental ya. Nah kalau sudah mulai kental berarti itu pertanda nira akan segera matang atau segera diangkat dari tungku ini ya. Nah itu mungkin rekan-rekan memahami ya dari manfaat keranjang itu, atau di sini namanya surumbung ya di tempat saya. Nah adapun seandainya rekan-rekan dapat gulanya hanya 8 kilo, seandainya ingin membuat serumbung ini ya silahkan, itu akan lebih tenang. Jadi kita tidak usah ngaduk-ngaduk, panas kalau ngaduk-ngaduk itu ya. Deket pawon itu panas, saya juga nggak kuat. Aslinya bener, nggak bohong. Kalau nggak percaya silahkan ke sini, coba ngaduk-ngaduk ini. Kalau punya saya ini di atas 10 kilo, sanggup nggak? Deket itu panas, apalagi main apinya saya selalu besar itu. Ya oke, terima kasih ya untuk sudah menonton. Nah mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan yang satu profesi dengan saya, khususnya di pembuatan gula merah murni ya. Nah itu, tapi jika yang campuran juga kalau ingin coba ya boleh. Tapi kalau yang pembuat gula campuran mah saya rasa nggak usah, karena cuma hancurkan, kemudian tidak lama kemudian diangkat dicetak ya. Kalau ini beda prosesnya. Ini lebih panjang, lebih capek, lebih rumit. Terima kasih sudah menonton.